Gimana teman-teman yang pernah berkomunikasi dengan saya? Terus dia juga di kampusnya juga mungkin kurang aktif, jadi kurang ya apa sih, public speakingnya juga kurang lancar gitu. Mana suara kamu? Pertanyaan yang susah nih. Sebuah pertanyaan yang susah. Kalau habis lulus itu sebenarnya masih clueless, nggak tahu mau ngapain. Kalau untuk saat ini mungkin kerja dulu kali ya. Aku mau kerja, pasti aku mau kerja. Kerja. Pengennya kerja dulu nih, dari kerja baru tuh ngumpulin duit, habis itu baru buka usaha sendiri. Tapi kalau dari orang tua pasti maunya lanjut lagi kan. Nah, tapi kalau misalnya dari diri sendiri ya seterbaiknya yang dikasih Allah Subhanahu wa taala aja, seterbaiknya yang dikasih Tuhan gitu. S2 sih. Aku kayak untuk S2 tuh belum terlihat hilalnya, kayak aku pengen nafas dulu deh dari kuliah gitu, kayak aku pengen kerja aja gitu. Untuk niat lanjut studi sih ada juga. Tapi untuk saat ini kedepannya kerja dulu aja. Sekalian nabung untuk bayar UKT. Sebenarnya disuruh S2 bisnis. Disuruhnya. Cuma setelah dipikir-pikir lagi, kok kayaknya masih ingin mengejar cita-cita masa kecil. Tiga-tiganya boleh. Jadi kerja, terus S2 usaha? Iya. Oke. Pengen lanjut ke bidang seni gitu. Kalau nggak jadi aktor, jadi penyiar radio. Antara dua itu. Suaranya memang bulat banget tidak? Mau di bidang aquaculture sih yang penting. Ya apa aja. Yang penting halal, begitu. Jadi gue tuh pengen bekerja dulu nih mengarungi samudra kehidupan biar nanti pas pensiun tuh gue tahu nih, kan gue udah tahu nih apa yang gue sukai selama di samudra itu, nanti gue bikin lah waktu pensiun itu. Ya gitulah. Normatif gak tuh, enggak kan? Chef. Oh iya, itu banyak loh. Dia bisa masak? Bisa. Masakan apa yang paling sering dibuat? Lebih ke pasta sih seringnya. Startup. Startup sih. Startup sih. Sebenarnya kalau startup udah sering nyoba berkali-kali ya, jadinya udah nggak terlalu penasaran, jadi pengen di multinasional aja sih. Multinasional. Multinasional juga bisa. Multinasional. Kenapa? Karena jaringannya lebih luas. Tuh. Terus gajinya menjanjikan sih. Kalau multinasional karena bergengsi. Idaman mertua, guys. Idaman mertua. Kalau semuanya nggak boleh bang? Boleh. Oke, semuanya aja deh. Gimana aja mau dulu. Karena emang bener jujur kalau fresh graduate itu yang penting gue dapat kerja dulu kayak gitu, nyari pengalaman lebih tepatnya kayak gitu. Saya pengen kerja yang lebih bebas gitu, nggak suka yang dikekang. Jadi pengen lebih mengeksplor diri terus menerus biar jadi berkembang lagi lah. Karena kalau misalkan sekarang kan kita kan udah bekerja di dunia yang kayak sekarang kan, jadi kayak udah gimana caranya kita bisa bertahan untuk beberapa tahun ke depan. Sedangkan untuk kayak multinasional itu tuh sekarang udah dijamaki sama orang-orang yang mungkin PNS segala macam, dan lebih bagus tuh kalau misalkan kita sekarang lebih mempermudah pekerjaan kita untuk beberapa tahun ke depan. Jadi akan ada jenjang karirnya, terus startup juga udah milenial, jadi akan berguna untuk kedepannya juga. Saya orangnya ya udah mau di mana aja oke gitu. Yang penting gimana orang-orangnya sih di tempat kerjanya. Soalnya kalau nggak nyaman di tempat kerjanya sama aja bohong gitu. Karena gue lebih ter-challenge gitu sih. Gue kan juga nanti pengennya jadi lebih ke yang komunikasi-komunikasi. Terus menurut gue ya lebih baik yang multinasional karena gue akan ter-challenge, komunikasinya banyak, bisa Inggris, bisa bahasa lain gitu. Keren aja gitu, kayak gue nih di multinational company gitu, enggak sih? Karena kalau startup itu lebih apa ya, dia requirement-nya itu lebih ke soft skills gitu. Jadi lebih luas lah gitu, apalagi untuk fresh graduate dia lebih banyak nerima gitu. PNS dong. Apalagi nih mau buka nih bulan Maret nih. Yang jelas nggak negeri sih kalau aku pribadi. Lebih ke ya mungkin multinasional. Kalau startup nggak, karena kayaknya nggak ke bidang itu banget gitu aku tuh. Terus kalau multinasional mungkin iya, karena
udah ngeliat orang tua kerjanya gitu. Aku nggak tahu, aku pengen kerja di instansi perusahaan negeri gitu sih, karena kayak lebih apa ya, mungkin karena aku ngeliat orang tua aku dua-duanya pegawai negeri sipil, jadi kayak aku ngeliat mereka dan itu kayak lama-lama kebangun gitu loh di pikiran aku, kayaknya aku kalau udah gede pengen jadi kayak mereka deh gitu. Jadi makanya aku pengen, kalau pilihannya itu aku pilih di negeri gitu. Karena dari pengalaman ya, di zaman-zaman kayak gini, PNS itu kayak ya mau apapun keadaannya, ya tetap kayak gitu. Mau dari segi gaji, pekerjaan tetap berjalan kayak gitu. Cuan juga penting lah, kita kerja cuan lah. Penting lah, udah jadi mahasiswa nih, udah jadi mahasiswa tua ya, ngerasain banget yang namanya beasiswa udah nggak ada. Terus apalagi penghasilan juga masih kecil, sedangkan kita harus bayar kosan, bayar makan dan lain sebagainya, itu benar-benar pusing. Cuan nomor 1 lah. Kalau aku di luar negeri. Dua-duanya oke sih. Keduanya. Di dalam negeri. Dalam negeri sih. Di dalam negeri dulu. Nah, kalau berkarirnya sebenarnya di dalam negeri. Walaupun multinasional kan banyak juga yang di dalam negeri ya. Sebenarnya cita-citanya sih pengen di luar negeri ya. Bisa juga sambil kayak sekolah lagi gitu. Tapi nanti lihat ke depan kayak gimana sih. Kalau sekarang persiapan sih emang ke arah ke sana gitu. Cuman ya nggak tahu nanti kan. Sekarang belum ada cuannya juga. Dalam negeri. Kenapa tuh? Iya bangun negeri sendiri sih, terutama gitu. Ngapain sih susah kaya tapi di luar gitu. Karena mungkin sebelum eksplor keluar dulu kita harus menghasilkan sesuatu ya di negeri sendiri ya. Dalam negeri. Kenapa? Karena pertama orang tua, ya jadi nggak bisa jauh dari orang tua. Nanti mungkin kalau ada waktunya bisa keluar. Tuh. Mengajak orang tua juga pastinya. Amin. Karena agak pengennya kalau keluar negeri tuh holiday aja. Liburan gitu. Jadi bercapek-capek di dalam, terus nanti kita holiday keluar gitu. Yang paling oke, kayaknya di sini sih tetap. Negeri. Karena ya dekat orang tua, karena anak tunggal juga. Jadi, tapi ya pengen keluar juga gitu. Kayaknya seru gitu punya hidup di luar negeri. Cuannya lebih banyak, nggak bohong. Hidupnya tinggi juga. Iya sih, cuman itu bisa di manage lah. Tentu saja kalau kerja, ya pasti semua orang mau di luar negeri kan, karena paymentnya, cuannya itu lebih gitu ya. Kalau keluar negeri belum begitu kepikiran kali ya. Tapi untuk saat ini ke dalam negeri dulu kayak gitu. Melihat kemampuan saya juga kan, kita harus mengukur kemampuan kita juga. Oh, kalau aku 5-6 juta. UMP Jakarta kalau 4-5 sih kalau Jabodetabek. 8-10 sih. Jadi gue nggak menargetin gaji gue, tapi ya kalau bisa sekitar 5 juta ke atas lah. Oh, susah. jangan neko-neko kalau expect gaji fresh graduate ya. Yang pasti UMP Jakarta. Cukup. Yang penting bisa bayar kos dan makan. Iya. Masih bisa untuk fresh graduate. Tapi kalau memungkinkan untuk naik, ya alhamdulillah. Untuk fresh graduate ya 5-8 lah. Iya. Ya kalau bisa di atas 5. Ya segitulah. Di atas 5 kali ya gitu. Kalau untuk ukuran fresh graduate kayak aku gini gitu. Karena aku rasa kalau mau lebih juga aku belum punya pengalaman yang banyak, dan aku rasa ya aku juga baru masuk gitu ke dunia kerja gitu. Normatif lah, kayak orang-orang ya S1 gimana sih, UMR atau enggak yang sesuai sama nanti posisi gue di sana tuh apa ya. Kalau gue jadi staff ya udah sesuai kayak cuma UMR. Kalau misalnya gue jadi pimpinan ya nggak apa-apa atas UMR dikit ya. Gila, buat fresh graduate kayak aku dapat 5-6 juta bisa lah. Yang penting otaknya main bro. Ya kalau pengennya ya setinggi-tingginya, cuma Oke, 20 juta. kayaknya kalau fresh graduate banget, kayaknya terlalu muluk-muluk kalau untuk 2 digit. Terlalu ketinggian kalau 2 digit. Mana suara kamu?
Jadi kamu gini sekarang. Dia siapa? Kamu di depan aku bisa kayak gini ya ternyata. Aduh, nggak bisa pikir emang. Udah.